Halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldo Rafaelsu dan saya berasal dari kelas 82. Dan saya ini berasal dari Sekolah IPK Anugerah Harapan Bangsa. Hari ini, saya akan meresensi novel yang berjudul Laut Bercerita, yang di mana penulis dari novel ini ialah Ibu Leila Salika Chudori. Dan penerbit dari novel ini adalah Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Serta tahun terbit dari novel ini ialah sekitar tahun 2017. Dan jumlah halaman pada novel ini sekitar 379 sampai dengan 380 halaman. Dan harga buku ini dibanderol dengan harga 115.000 sampai dengan 135.000 rupiah. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk masuk ke dalam sebuah ruang sejarah yang kelam namun sangat menyentuh melalui novel yang berjudul Laut Bercerita. Novel ini ditulis oleh salah satu sastrawan terbaik di Indonesia, yaitu Ibu Leila Salika Chudori. Dan novel ciptaannya ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG pada tahun 2017. Buku setebal 379 halaman ini bukan hanya sekedar tumpukan kertas, tapi sebuah monumen peringatan tentang kemanusiaan yang dibanderol dengan harga sekitar 115.000 sampai dengan 135.000 rupiah. Nah, teman-teman, novel ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang bernama Biru Laut, di mana ia adalah seorang aktivis yang hidup di era Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat adalah hal sangat mahal. Di bagian pertama buku ini, kita akan merasakan ketegangan saat Laut dan teman-temannya itu berada di organisasi Winatra harus bersembunyi dari kejaran intel. Hingga akhirnya mereka ditangkap, disekap, dan disiksa di sebuah tempat rahasia. Leila Salika Chudori juga juga menggambar dengan sangat detail rasa sakit, seperti aroma ruang penyiksaan hingga kerinduan laut pada keluarganya di saat-saat terakhir sebelum ia dihilangkan ke dasar laut. Namun, cerita dari isi novel ini tidak hanya berhenti di situ, di mana pada bagian kedua, sudut pandang berpindah kepada Asmara Jati yang merupakan adik perempuan laut. Di sini, kita melihat bagaimana sebuah keluarga berjuang untuk menghadapi ketidakpastian tentang seorang ayah yang setiap minggunya itu tetap menyediakan piring kosong dan ditaruh di meja makan, berharap anaknya yaitu Biru Laut mengetuk pintu rumah dan pulang. Pesan yang saya tangkap daripada buku ini adalah matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Kalimat ini ada di dalam buku tersebut yang artinya meski jasad seseorang bisa dihilangkan, semangat dan kebenaran yang mereka perjuangkan akan tetap hidup dan diceritakan oleh generasi setelahnya. Seperti yang saya lakukan sekarang di depan kalian semua. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Biru Laut yang merupakan seorang mahasiswa yang kritis dan mencintai sastra yang harus menjadi korban penculikan aktivis pada tahun 1998. Secara evaluatif, alur cerita ini menggunakan teknik maju mundur atau flashback yang sangat rapi, sehingga penulis tidak langsung menceritakan akhir dari nasib Biru Laut begitu saja, melainkan ia mengajak kita untuk menyelami kenangan-kenangan kecil seperti hobi memasak sang ayah atau diskusi buku di Sayegan. Dan juga saya memiliki unsur kelebihan dan kekurangan daripada novel ini, di mana unsur kelebihannya itu ada emosi yang kuat, riset yang otentik, dan gaya bahasa. Dan kekurangan daripada novel ini ialah transisi waktu dan kekejaman yang gamblang. Meskipun ada beberapa bagian yang menggambarkan kekerasan secara cukup detail, hal tersebut justru menunjukkan betapa kejamnya realita yang harus dihadapi para tokoh pada masa itu. Sebagai penutup, saya Aldo Rafaelsu merekomendasikan novel ini untuk kalian yang ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah bangsa kita melalui kacamata sastra yang indah. Sekian dan terima kasih.